Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kalau ada selang panjang masih dari sini nih. Warga di Rusunawa, Keteguhan, Bandar Lampung berhamburan keluar saat salah satu kamar ludes terbakar. Penggerebekan kantor pengendali judi daring beromset ratusan juta rupiah per hari, 27 orang ditangkap. Jalan lingkar yang melintasi 4 desa di Wonosobo, Tanggamus rusak puluhan tahun, namun belum kunjung diperbaiki. Menyerukan slogan. Puluhan mahasiswa dari Serikat Mahasiswa Indonesia yang datang dari berbagai daerah di Lampung Selasa siang menggelar unjuk rasa damai menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang hingga kini masih dibahas di DPR RI. Krisis itu sudah nyata di depan Masa mata. berkumpul di Tugu Adipura atau Bundaran Gajah Bandar Lampung sambil membawa berbagai spanduk berisi aspirasi mereka. Ada juga sejumlah mahasiswa yang memakai rompi plastik bertuliskan tolak RKUHP sebagai bentuk protes lembeknya DPR. Dalam orasinya, massa menuduh bahwa RKUHP tidak berpihak pada rakyat yang kritis pada pemerintah, bahkan berpotensi mengkriminalisasi gerakan rakyat dan mahasiswa. Aksi hari ini saja. Namun harapan kami ke depannya, konsen kita pada hari ini adalah penolakan terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena kami merasa dan bersepakat bahwa rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu akan mengkriminalisasi gerakan rakyat ke depannya. Akan jadi generasi Z hari ini. Massa berjanji akan terus menyuarakan aspirasi mereka hingga didengar pemerintah. Unjuk rasa juga dijadikan ajang pembelajaran politik kepada masyarakat untuk tidak pernah takut pada oligarki dan pemerintahan yang menindas rakyatnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Hingga menjelang akhir Juli 2022, pemerintah daerah Tulang Bawang mencatat 443 ekor sapi yang positif terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari jumlah itu, 7 ekor sapi mati, 23 ekor masih dalam perawatan dan sisanya sudah sembuh. Jumlah itu didata dari 15 kecamatan di Tulang Bawang sambil menjalani proses vaksinasi PMK meski stok vaksinnya kurang karena tidak sesuai dengan jumlah ternak yang ada. Meski demikian, peternak diminta tidak khawatir karena kiriman vaksin akan kembali datang. Sapi yang terpapar PMK rata-rata memiliki gejala yang sama, yakni mulut yang berlendir hingga berbusa dan kuku kaki yang pecah-pecah. Untuk mencegahnya, peternak diminta menjaga kebersihan kandang dan kesehatan ternaknya serta teliti saat membeli ternak sapi dari luar Lampung. Membeli ternak dari luar daerah ataupun luar desa, jadi untuk sementara ditahan dulu bagi yang mau beli ternak, satu itu. Terus yang kedua, desinfeksi dalam artian pembersihan kandang diterapkan, terus penyemprotan desinfektan mungkin dengan cara tradisional, dengan cara pencampuran larutan Baiklin dengan dicampur dengan air gitu. Sapi yang mati akibat terserang PMK diantaranya milik Wayan Buma, warga Desa Mulia Jaya, Kecamatan Gunung Agung. Sapi betina usia 1 bulan miliknya mati dan sebelumnya mengalami gejala mirip terserang PMK. Pertamanya nggak mau makan, terusan keluar lendir, cuma gayem gitu mas, keluar lendir.
Terusan selang 2 hari 3 hari di hidungnya itu, di terusannya itu ada koreng-koreng gitu mas. Terusan di lidahnya juga. Oh gitu. Terusan ya itu harus dilepas ininya mas penuhnya, kalau enggak makin parah dia mas. Terusan sekarang ya tinggal kaki-kakinya itu mas, ngoreng dia. Berapa ekor mas kita yang kena? Yang kena hitungannya 4 sama pedetnya itu mas. 4 ya? 4. Untuk mengantisipasi jumlah ternak yang terpapar PMK semakin tinggi, pelaksanaan vaksinasi PMK terus digencarkan. Vaksinasi PMK sudah memasuki tahap 2. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kelemahan tapi? Iya. Harga beberapa komoditas bumbu dapur yang dijual di sejumlah pasar di Lampung Barat sejak sepekan lalu belum sepenuhnya stabil. Ada yang harganya naik cukup drastis, namun ada juga yang turun signifikan. Seperti terpantau di Pasar Liwa Selasa pagi, para pedagang mengatakan bahwa penurunan harga terjadi pada beberapa jenis cabai dan bawang merah, sementara harga bawang putih justru naik. Berikut harga cabai dan bawang di Lampung Barat per 26 Juli 2022. Cabai merah keriting dari Rp110.000 turun menjadi Rp80.000. Cabai merah besar dari Rp100.000 menjadi Rp75.000. Cabai rawit dari Rp80.000 menjadi Rp60.000. Bawang merah dari Rp65.000 menjadi Rp50.000. Bawang putih dari Rp19.000 naik menjadi Rp25.000. Untuk penjualan ini juga agak susah nih mas, karena kemarin udah tumbuh harga tinggi, sekarang ini turun, penjualan juga agak susah mas ya. Jadi kaget ya Bu? Iya kaget lah yang jelas. Masyarakat masih tahunya harga mahal ya? Masih mahal. Kita ngambil dari mana ya Bang? Ini dari Metro mas. Dari Metro ya? Iya. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Lampung Barat berjanji akan memantau fluktuasi harga bahan pokok dan bumbu dapur. Sebab pasokan dari petani kini sudah mulai melimpah meski harga belum stabil. Nah, mudah-mudahan ini kondisi inflasi ini tidak berkepanjangan, sehingga tentu inflasi ini akan berdampak terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan, ya baik itu bahan sembako, energi dan sebagainya. Nah, harapannya juga dari sisi petani selaku produsen komoditi, penurunan harga ini tidak mengecewakan petani juga, karena masih seimbang gitu antara biaya produksi dan harga jualnya. Diskoperindak akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengawasi harga pupuk dan obat-obatan yang masih mahal dan sulit didapatkan. Sebab ketersediaan stok harga pupuk dan obat-obatan itu menjadi faktor penyebab turun naiknya harga bahan pokok dan bumbu dapur selama ini. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. 1.666 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pemkot Bandar Lampung akhirnya menerima SK pada Selasa pagi. Penyerahan SK tersebut sempat tertunda sekitar 3 bulan akibat lamanya pendataan karena aturan yang berubah-ubah dari pemerintah pusat. Mereka yang menerima SK merupakan hasil rekrutmen 2021 untuk formasi guru atau berasal dari guru honorer SD, SMP, dan SMA. Wali Kota Eva Duyana meminta mereka bekerja lebih bertanggung jawab karena kini statusnya telah setara dengan ASN. Pegawai negeri melalui P3K sudah berjalan, dan Bunda berharap pegawai-pegawai yang kemarinnya honor ya sekarang sudah menjadi PNS harus bisa memberikan yang terbaik. Karena dari PNS itu kan susah, bantu pemerintah dan titip anak-anak, untuk guru-guru, bagi nakes juga titip warga masyarakat Bandar Lampung. Kita berikan pelayanan terbaik untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jangka waktu kontrak kerja minimal 1 tahun dan bisa diperpanjang hingga 30 tahun. Gaji P3K hampir sama dengan gaji pokok ASN. Gaji P3K golongan 1 lebih dari Rp1.700.000 per bulan dan maksimal untuk golongan 17 gajinya lebih dari Rp6.700.000 per bulan. Jika gaji guru honorer dibebankan di APBN, namun untuk P3K dibebankan di APBD masing-masing daerah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.